Selamat pagi Bapak Ibu sudah berkat oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih beri kita waktu lagi dan kesempatan untuk dalam rumah Tuhan bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Sebuah sukacita besar bagi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tak kala kita ada memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan lewat sebuah persekutuan ibadah kita kepada Tuhan. Maka selalulah janji Tuhan bahwa berkat akan Tuhan berikan bagi setiap mereka-mereka yang tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Mari kita mulaikan ibadah kita, sama-sama tambah kita sekalian, dan ibadah pada pagi hari dipimpin oleh Ibu Nike pada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita semua patut mengucap syukur karena anugerah Tuhan kita semua boleh ada dan diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita tahu di dalam menghadapi kehidupan ini kita tidak mudah, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa yang membuat hati kita tidak tenang. Tetapi biarlah di dalam kehidupan ini Tuhan mengajarkan kepada kita memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis didengar, karena semua kebajikan yang patut dipuji. Marilah kita pikirkan semuanya itu. Biarlah anugerah Allah, damai sejahtera Allah yang dari surga itu memenuhi akan kehidupan kita semua. Maka damai dan ketenangan di dalam hidup kita peroleh dari Bapa di surga. Kita naikkan pujian ini, katakan dengan segenap hati kita, ketika aku khawatir, ketika kalut di dalam hati kita datang, mari kita datang kepada Tuhan, menyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara kita dalam hati kita, pikiran kita, hanya di dalam Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kita. Kita naikkan pujian ini. Dengan ucapan syukur kita mau katakan, ketika ku khawatir, kalau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Kita ulangi sekali lagi pujian ini dengan segenap hati, kita katakan, ketika ku khawatir, kalau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera
patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Semua, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu, kupikirkan semua itu. Ada waktu kesempatan untuk kita berdoa sejenak. Kita boleh menaikkan syukur kepada Tuhan, karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memelihara akan kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita boleh melalui hari-hari yang Tuhan beri, Tuhan sediakan buat kita, tetapi karena kekuatan Roh Tuhan, karena Tuhan yang selalu menolong kita. Dia selalu ada buat kita, menopang setiap persoalan kita. Mari kita nyatakan, dengan apa ku balas? Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, naikkan syukur saudara. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mohon Bapak Mayor untuk memimpin dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan selalu mau bersyukur untuk apapun yang kami boleh alami.
Kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kami boleh berkumpul dalam sebuah peribadahan di tempat ini, di gerejamu, Gereja Balakas Taman Koros 2 Surabaya. Terima kasih untuk kehadiran kami Bapa. Kami boleh hadir untuk merespon akan panggilan Tuhan dan perintah Tuhan kehidupan kami. Sebab itu Tuhan berkati semua kami, berkati ibadah ini, berkati semua yang melayani-Mu Tuhan. Kiranya hari ini kami dipakai dengan kuasa dan urapan Tuhan, dan semua jemaat-jemaat mengalami berkat daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, doa kami Bapa. Kami tabiskan dan kami alaskan ibadah pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian di dalam buku Bala Keselamatan nomor 435. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, bukan karena keadaan kita baik apapun ketika kita mendapatkan berkat, tetapi ketika Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keadaan duka pun, dalam keadaan yang masalah pun, kita tetap berterima kasih dan kita boleh mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kehidupan ini kita ada keadaan yang baik, ada keadaan yang tidak baik. Ada saat kita lahir, ada saat kita meninggal, ada saat kita mengalami masalah, ada saatnya Tuhan memberikan kemenangan. Tetapi di dalam semuanya itu kita yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terindah dan yang terbaik buat kehidupan kita. Karena kehidupan kita boleh melalui setiap proses dan kita boleh melewati bersama Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 435. Terima kasih untuk semua yang telah diberi Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah diberi Tuhan, bagi berkat yang berlimpah disertai kecintaan. Terima kasih bagi terang dan bagi malam yang gelap. Terima kasih pada Tuhan yang selalu tinggal tetap. Terima kasih bagi suka dan bagi kemenangan. Terima kasih bagi duka dan bagi pencobaan. Terima kasih bagi mega dan matahari pula. Terima kasih bagi bunga dan bagi duri juga. Terima kasih ya Tuhanku bagi semua yang diberi, oleh karena kecintaan-Mu yang selalu terpuji. Terima kasih Tuhan kuasa, ku mau tinggal serta-Mu. Engkau jaga senantiasa. Terima kasih selalu. Kita boleh mengucap syukur karena Tuhan boleh selalu ada buat kita. Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Namun kita tetap yakin dan kita percaya bahwa setiap tantangan di dalam kehidupan kita boleh menaikkan syukur itu. Kita boleh beria-ria di dalam Tuhan karena kekuatan kita datangnya dari Allah. Dia Allah yang berperang bagi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Kita hanya menanti saja, percaya dan berharap melalui firman-Nya, baik selalu pujian maupun doa. Kita naikkan pujian ini. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Dialah gunung batu kita, dialah keselamatan kita. Maka hati kita yakin dan percaya hanya kepada Dia, Tuhan Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang
yang dahsyat, Dia Allah yang menyatakan kebenarannya kepada setiap kita yang percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindunganku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Dia Allah yang dahsyat, Dia senantiasa menolong kita. Amin. Kita bersyukur karena kasih setia Allah senantiasa dan tidak pernah meninggalkan kita, senantiasa menyertai kita sampai kesudahannya. Kita akan bangkit berdiri, kita naikkan pujian yang mengatakan pilihanku. Kita boleh memilih yang terbaik dalam kehidupan ini ketika kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita boleh memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan adalah pilihan kita dan tidak pernah dibuatnya kita kecewa. Tetapi kita boleh tetap semangat karena Dia menebus segala dosa kita. Untuk boleh setiap kita boleh hidup sampai kepada kesudahannya. Kita akan naikkan pujian ini. Biarlah firman-Nya menguatkan kita. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat.
menebus setiap dosa kita. Keselamatan Tuhan beri, Dia yang mengubahkan kehidupan kita. Oh, Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat gunakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Apakah saudara memilih Yesus dalam kehidupan saudara? Amin. Kita tidak salah memilih ketika kita memilih Yesus dan yang kita miliki di dunia ini. Maka apapun kekayaan kita, apapun harta kita, apapun yang kita punyai, itu hanya sementara. Tetapi kita memiliki Tuhan Yesus. Dia Allah yang kekal, Dia Allah yang menyediakan surga bagi setiap kita. Maka Allah sumber kekuatan itu yang memampukan kita tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari ketika kita memiliki masalah, menghadapi setiap badai dalam kehidupan kita, maka kekuatan Allah itu yang memampukan kita. Kita naikkan pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanyalah Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi.
silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, persembahan mingguan maupun persembahan yang lain. Kita akan mempersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada pujian di dalam buku Bala Keselamatan nomor 180 yang mengatakan akan ada hujan berkat. Itulah janji Allah saat penuh kesegaran yang datang dari surga. Kelimpahan berkat itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, berilah kelimpahannya. Biarlah kita tetap bersemangat berjuang untuk memohon Tuhan menyatakan janjinya kepada setiap kita. Akan ada hujan berkat, itulah janji Allah saat penuh kesegaran yang datang dari surga. Limpahan berkat itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, bila kelimpahannya akan ada hujan berkat yang menggenangi ladang, gemertap hujan yang lebat atas bukit dan padang. Limpahan berkat itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, bila kelimpahannya. Kita baca bersama ayat yang ketiga, lalu kita nyanyikan bersama ayat yang keempat bersama kurnya. 2, 3. Akan ada hujan berkat, basahi hati kami. Moga segarlah dan sehat seperti Tuhan berjanji. Kita naikkan pujian yang keempat bersama kurnya, lalu kita akan masuk di dalam doa persembahan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Akan ada hujan berkat, hari ini turunlah. Kini umatku bertobat, kini kami berserah. Limpahan berkat itu yang kami minta. Rintik jatuh berkeliling, bila kelimpahannya. Saya mengundang Bapak SMK untuk berdoa untuk persembahan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari ini di minggu kedua di tahun 2022, kami boleh menghampiri hadirat Allah. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Tuhan. Kami sungguh merasakan luar biasa berkat Allah di dalam kehidupan kami. Jika kami menoleh ke belakang, betapa besar kasih karunia di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah yang menuntun hidup kami dari masa ke masa. Tuhan, kami boleh menyerahkan di dalam selanjutnya, di dalam kehidupan kami berada di dalam tangan Tuhan. Dari beberapa nyanyian yang kita nyanyikan, kami percaya Tuhan, ketika hati kami kalut, ketika hati kami gusar, ketika kami khawatir, ada janji Tuhan yang luar biasa. Amen. Yesus datang dan menopang di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur, semua jalan akan dibukakan di dalam kehidupan kami. Baik itu berkat Tuhan, baik itu pekerjaan yang kita lalui, baik itu di dalam keselamatan kami, di dalam kesehatan kami, semua akan diberkati oleh Tuhan. Amen. Tuhan, pada pagi hari ini, jika kami boleh memberikan sebagian daripada persembahan yang kami miliki,
kiranya Tuhan berkati akan persembahan yang kami berikan dan Tuhan berikan lipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kami boleh merasakan perlindungan Tuhan yang sangat ajaib di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami boleh merasakan perlindungan yang ajaib, maka semua pekerjaan, baik di dalam pribadi kami, baik di dalam keluarga kami, baik di dalam gereja yang ada di tempat ini, semua akan diberkati oleh Tuhan. Amen. Tuhan, kami berdoa juga khususnya dalam program-program di tahun 2022 yang akan dilakukan, baik itu bersifat pribadi, baik itu bersifat di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan dahului, Tuhan ilhami semua yang akan mengambil bagian, kiranya berkat Tuhan senantiasa turun di tengah-tengah kami. Tuhan, kami juga berdoa khususnya semua ibadah yang dilakukan pada gereja ini, mulai dari ibadah sekolah minggu hingga sampai kebaktian umum, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi kedua hamba Tuhan yang menuntun dan yang mengembalakan semua jemaat yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati. Supaya kita melangkah di tahun 2022 dengan penuh kemenangan dan keajaiban Tuhan boleh dinyatakan di dalam gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan berkati khususnya Presiden dengan seluruh jajarannya, sehingga memimpin negara ini dengan baik, sehingga masyarakatnya boleh merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini, yang datang dengan segala keluh kesah. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan kelegaan. Amen. Tuhan, juga kami berdoa khususnya bagi jemaat yang datang dengan masalah penyakit. Kami percaya Tuhan bahwa dengan bilur-bilur Tuhan akan disembuhkan. Dan kami percaya Tuhan juga bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini, yang sedang merindukan dan mengungkapkan masalah, komunikasi dengan Tuhan, apapun baik dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga dan semuanya. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan semuanya dan menjadi baik di dalam kehidupannya. Tuhan, sebentar pada pagi hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami memohon lebih dahulu, sucikan hati dan pikiran semua jemaat yang ada pada pagi hari ini. Urapi semua jemaat, sehingga lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan memahami dan melakukan di dalam firman-Nya. Dan terlebih yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan kiranya pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Setiap kata, setiap kalimat, setiap yang diungkapkan sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga jemaat boleh merasakan pulang dengan membawa berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam kehidupan kami, baik di dalam hati dan pikiran kami, baik itu di dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati dan jiwa kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki perisai yang kuat, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita di saat apapun yang kita hadapi. Badai hidup, persoalan dalam pekerjaan maupun dalam keluarga maupun apapun itu adanya, Tuhan selalu ada. Dia Allah yang tetap membuat kita tetap tegak berdiri. Karena kita tahu bahwa kekuatan kita boleh tegak berdiri itu bukan karena kekuatan kita, melainkan kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang kita percayai. Dia firman yang hidup, dia Allah yang hidup, memampukan dan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Yakinlah itu saudara, bahwa tahun ini 2022 kita boleh hadapi semua karena kita memiliki keyakinan dan kemenangan yang daripada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Perisaiku saat badai hidup menerpaku,
pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dengan iman kita katakan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku. Pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena siapa saudara? Karena Yesus yang selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Sekali lagi, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya serahkan pada Bapa di surga, kami hampir di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan tak kala kami hendak mendengar firman-Mu. Kiranya biarlah kami boleh dikuatkan oleh pujian itu dan mengingatkan pada kami bahwa kekuatan-kekuatan kami dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tak kala kami dengar firman-Mu, maka kami pun diberikan kemampuan untuk mengerti firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Kami siap dengan bagian firman-Mu. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Mari kita lagi belajar daripada firman Tuhan di minggu yang kedua di tahun 2022. Dua pembacaan akan kita baca saudara-saudaraku dalam Daniel pasal yang kelima. Ayatnya yang 23 hingga ke 28. Daniel pasal yang kelima, ayatnya yang ke
23 hingga yang ke-28. Dibilang demikian, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas darah baitnya dibawa orang kepada Tuanku, lalu Tuanku setelah para pembesar Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu, dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Pembacaan yang kedua dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21. Ini ayat yang menjadi tema teritori di tahun ini, saudara-saudara sekalian. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21 dikatakan demikian. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema bahwa hidup itu berharga. Hidup itu berharga. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, waktu kita berbicara tentang kata berharga, maka ada 2 pandangan yang saya bisa berikan tentang pemahaman orang tentang kata berharga. Pemahaman manusia, saudaraku, yang pertama, ada orang yang beranggapan bahwa berharganya hidup manusia itu diukur dengan segala sesuatu yang dimilikinya. Maka dikatakan dia bisa menjadi orang yang berharga. Sekali lagi saya katakan bahwa ada banyak orang yang beranggapan juga bahwa berharganya diri manusia, diri saudara dan saya, itu diukur dengan segala sesuatu yang dimilikinya. Misalnya, orang akan dikatakan dianggap menjadi orang yang berharga pada waktu dia disebut dan dikatakan memiliki perhiasan yang mewah. Atau juga dikatakan dia menjadi berharga pada waktu dia memiliki barang-barang bermerek gitu ya. Jadi saudara kalau lihat tuh orang bisa belanja jutaan ya, bukan ratusan juta saudara untuk sebuah tas misalnya. Ya kan? Supaya apa? Supaya dia dianggap menjadi orang yang berharga, saudara-saudara sekalian. Ya kan? Lalu juga ada orang yang menggambarkan tentang berharganya diri orang itu pada waktu dia memiliki namanya mobil mewah gitu. Atau dia memiliki rumah mewah. Atau dikatakan dia memiliki jabatan-jabatan tinggi dalam sebuah kedudukan di dalam pekerjaannya, maka dikatakan dia adalah orang yang berharga gitu ya kan. Orang yang berharga. Itu pandangan manusia. Tetapi saya coba mengangkat dengan pandangan Tuhan. Apa pandangan Tuhan pada waktu dia mengatakan tentang sebuah berharganya manusia? Maka Tuhan memandang saudara dan saya menjadi berharga bukan pada apa yang kita pakai dan kita miliki. Ini yang menarik. Iya kan? Saudara bisa bayangkan bahwa orang akan lihat saya, kita kan bisa lihat orang, oh ini orang ini bahwa ini orang hebat nih, ya kan? Kadang-kadang kita mulai manggut, kita sopan, kita takut dan sebagainya karena kita tahu wah ini mobilnya mewah, pakaiannya dan sebagainya, rambutnya, sisirannya dan bagai-bagai makanya. Tetapi saudara-saudaraku, ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik gitu loh. Karena saudara-saudaraku, pandangan manusia dan pandangan Tuhan tentang keberhargaan diri saudara dan saya itu sangat berbeda. Gitu kan? Sangat berbeda. Ya kan? Tetapi yang terjadi adalah bahwa kadang-kadang kan kita sangat takut dan sangat merasa tidak nyaman kalau kita nggak dihargai oleh manusia. Gitu.
Sehingga saudara-saudara sekalian, saudara bisa melihat bahwa dengan penilaian bahwa keberhargaan diri manusia digambarkan dengan harta yang mewah dan jabatan-jabatan tinggi yang mewah, dan itu membuat banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan dengan sebuah penghargaan itu. Ya kan, itu kan terjadi ya, banyak korupsi, banyak hal-hal yang terjadi. Kenapa? Karena sebuah identitas tentang pengakuan tentang sebuah keberhargaan diri. Nah, tetapi saya katakan sekali lagi, bagaimana Tuhan tidak mengukur harga diri kita berdasarkan hal-hal bersifat materi yang kita peroleh gitu. Jadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini kan menggambarkan kepada kita bahwa apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, apapun status sosial saudara dan saya, ya kan? Orang yang kaya itu tidak kaya menurut ukuran manusia, maka saya mau katakan saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Iya kan? Nah, oleh sebab itu saudara-saudaraku, untuk menarik kita renungan pada pagi hari ini sebenarnya adalah apa yang menjadi penilaian Tuhan terhadap kita. Apa yang menjadi penilaian Tuhan terhadap kita sehingga Tuhan melayakkan kita menjadi orang yang berharga bagi Tuhan. Ya kan? Apa yang menjadi tolak ukurnya Tuhan? Apa yang menjadi standarnya Tuhan terhadap diri saudara dan saya sehingga saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dinyatakan orang-orang yang berharga bagi Tuhan, gitu loh. Kenapa Tuhan menganggap kita berharga? Dan ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Yang pertama saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi penilaian Tuhan terhadap kita sehingga kita berharga bagi Tuhan? Yang pertama adalah karena Tuhan mau kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan, itu yang pertama. Rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah, saudara bisa lihat dalam Daniel pasal yang kelima tadi saudara-saudaraku, dalam ayat 23 sampai 28. Nah, kita belajar, saya katakan tadi bahwa penghargaan Tuhan, berharganya di mata Tuhan hidup saudara dan saya, sekali saya katakan bukan berdasarkan apa yang kita pakai. Kita berharga di mata Tuhan karena apa? Karena Tuhan melihat bahwa saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang menaruh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Nah, kalau saudara baca dalam Daniel pasal yang kelima ayat yang ke-23 saudara-saudara sekalian, dikatakan bahwa Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga dan seterusnya. Kalau saudara membaca bagian ini saudara-saudara sekalian, saudara bisa melihat bagaimana dikatakan bahwa Raja Belsyazar itu saudara-saudara sekalian adalah seorang raja yang tidak hormat dan takut akan Tuhan. Kalau saudara membaca kisah Daniel pasal 5 ayat 23 sampai 28 saudara-saudara, saudara melihat di situ bahwa bagaimana pada waktu itu Raja Babel itu, ya, Belsyazar itu mengadakan sebuah jamuan pesta yang mewah. Nah, saudara-saudaraku, jamuan pesta yang mewah ini adalah sebuah jamuan yang menjadi kebiasaan hidup hidup bangsawan dan penguasa-penguasa pada waktu zaman Raja Babel itu. Tidak ada yang salah. Tetapi yang menjadi yang salah bagi Raja Belsyazar dan hidup tidak menjadi hormat dan takut akan Tuhan, kenapa? Karena pada waktu dia mengadakan pesta itu saudara-saudara sekalian, saudara baca kisah itu, maka saudara-saudaraku, raja ini mempergunakan dan memakai perabot-perabot pesta yang diambil dari bait Allah, yang ditempatkan di bait Allah, lalu dibawa dan dipergunakan untuk menggunakan perlengkapan-perlengkapan pesta itu untuk sebuah pesta yang dilakukan untuk kesenangan-kesenangan diri dan kesenangan manusia. Jadi artinya saudara-saudaraku, dalam bait Allah pada waktu itu ada tempat-tempat, ada barang-barang yang memang sengaja dipergunakan, ditempatkan dan dikuduskan di rumah Tuhan. Tetapi pada waktu pesta itu terjadi saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, maka raja ini mengambil semua barang-barang itu dan mempergunakan barang-barang yang sudah dikuduskan di rumah Tuhan itu untuk dipergunakan dalam sebuah pesta yang hanya itu dilaksanakan untuk kesenangan daripada kehidupan para orang-orang pada waktu itu. Nah, hal ini saudara-saudara sekalian membuktikan bagaimana Raja Babel tersebut, di mana Belsyazar itu adalah raja yang tidak takut dan hormat kepada Tuhan. Jadi kita belajar yang pertama, kenapa kita menjadi berharga di mata Tuhan? Apa standar penilaian Tuhan? Membuat kita menjadi orang yang berharga kepada Tuhan tanpa melihat kedudukan jabatan dan status sosial kita. Adalah saudara-saudara, saya katakan, saudara dan saya adalah orang-orang yang harus hormat dan takut kepada Tuhan. Rasa hormat dan takut kepada Tuhan itu harus terrealisasi dalam totalitas hidup kita. Artinya adalah bahwa
Pada waktu saudara dan saya mengatakanlah orang-orang yang hormat dan takut akan Tuhan, maka pemahamannya adalah bahwa sejauh apa kita menjalani hidup ini dengan taat dan patuh pada perintah Tuhan. Jadi kita nggak bisa katakan bahwa kita adalah orang yang hormat dan takut kepada Tuhan, tetapi saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang tidak hidup dalam sebuah ketaatan dan kepatuhan pada perintah Tuhan. Gitu. Seperti raja itu, dia tahu bahwa barang-barang dalam kemah itu, dalam bait Allah itulah barang-barang yang sudah dikuduskan dan tidak boleh dipergunakan untuk hal-hal yang lain di luar daripada sebuah peribadahan. Tapi saudara-saudaraku, dia tidak menyuruh pada perintah Tuhan, dia ambil dan lakukan semua itu. Nah, pemahaman ini menjadi hal yang penting bagi kita. Bahwa orang-orang Kristen zaman ini pun saudara-saudaraku banyak yang mengklaim dirinya, dia adalah orang-orang yang hormat takut kepada Tuhan, tapi totalitas kehidupannya tidak melakukan dan menjalani hidup ini dengan taat dan patuh pada perintah Tuhan. Ya kan? Banyak orang beribadah dengan motivasi yang enggak benar. Banyak orang Kristen pada hari ini yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, misalnya di gereja kita lah, misalnya jemaat-jemaat kita. Ya kan? Begitu banyaknya yang hadir suruh pada bulan-bulan Desember gitu loh. Tapi sampai hari ini saudaraku mulai terjadi penurunan. Kenapa? Karena pola pikir hidup takut akan Tuhan itu selalu dipikirkan dengan hal-hal materi. Tanpa mau taat dan patuh pada perintah Tuhan. Saya mau tanya, berapa banyak orang-orang kita, para prajurit kita hari ini gak beribadah, tapi ada di rumah gitu misalnya. Hanya tidur misalnya, ada ibadah online dan sebagainya, dan tidak penting untuk masuk dalam gereja Tuhan. Ini menjadi bahan perenungan kita. Dan saya mau katakan bahwa bagaimana kita bisa menjadi orang yang mau dihargai Tuhan, sementara saudara dan saya tidak pernah mau menghargai Tuhan. Kan gitu, ya kan? Gak pernah menghargai Tuhan. Kita tahu bahwa pada hari Minggu misalnya hari di mana kita beribadah, di mana kita terus melayani Tuhan, tapi kita nggak merasa itu menjadi penting. Gitu loh. Takut akan Tuhan dalam totalitas hidup kita, saudara-saudara sekalian, juga mengingatkan kepada kita bahwa sejauh apa pada waktu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh pada saat kita diperhadapkan dengan tantangan, dan ini menjadi penting. Tahun 2022 selalu saya katakan bahwa kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Tantangannya lebih besar gak dari tahun lalu dengan tahun sekarang, kita nggak pernah tahu itu. Tapi saya mau katakan bahwa orang-orang yang hormat dan takut kepada Tuhan, maka dia tetap memiliki kepercayaan, iman yang kokoh kepada Tuhan pada waktu apapun diperhadapkan dalam kehidupannya. Dan ini harus kita miliki. Di tahun 2002 ini harus kita miliki, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena memang perjalanan kehidupan ini tidak menjadi mudah. Perjalanan kehidupan ini tidak menjadi sesuatu yang bisa kita lewati dengan seperti membalikkan telapak tangan. Perjalanan ibu tahun 2022 ini saudara-saudaraku dengan berbagai macam prediksi, ramalan dan segala sesuatu. Bukan sesuatu yang menyenangkan, saudara-saudara sekalian. Bencana alam akan menjadi tingkat tinggi di tahun ini, kata para penafsir dan sebagainya. Apapun itu, tapi saudaraku, penting bagi kita. Pada waktu kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan, maka saudara harus hormat dan takut kepada Tuhan dengan totalitas hidup kita, menempatkan kepercayaan kita, memiliki iman yang kokoh pada saat kita harus menghadapi yang namanya persoalan. Iman yang kokoh pada menghadapi sebuah persoalan itu membuktikan kepada kita bahwa tidak ada satu bagian hidup kita bisa menggantikan posisi dalam hidup kita. Itu yang Paulus bilang. Ya kan? Apapun tantangan, apapun kesulitan, saya tahu kan saya tetap setia kepada Tuhan. Ini menjadi penting, saudara, berkat oleh Tuhan. Saya selalu percaya bahwa bagaimana gereja ini bisa bertumbuh, bagaimana gereja ini bisa penuh, bagaimana gereja ini jemaat-jemaat Tuhan punya kepekaan untuk hidup takut dan patuh kepada Tuhan, untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Milikilah namanya kehidupan yang hidup dan hormat dan takut kepada Tuhan. Kadang yang menarik adalah bahwa hari-hari biasa kita bisa bekerja, kadang kita bisa jalan-jalan, tapi pada hari Minggu kita nggak bisa datang. Lalu bilang apa? Oh, masih ada virus. Apakah virus itu hanya ada pada hari Minggu? Itu pertanyaannya. Ya kan? Oh, jam 6 itu ada virus tuh sampai jam 8 kita nggak usah ibadah. Karena hari Senin virus nggak ada, dia libur. Gitu. Dia hanya bekerja. Apakah ini pola pikir? Ini pola pikir yang picik. Ya kan? Ini pola pikir yang dangkal. Ya kan? Ini bukan pola pikir orang-orang Kristen yang hormat dan takut kepada Tuhan. Ini perlu menjadi perenungan, saudara, berkat oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan.
Waktu kita beribadah kepada Tuhan, maka kita punya kesadaran penuh bahwa saudara sedang menyembah Tuhan dalam sebuah peribadahan. Sehingga penting yang namanya sebuah kehidupan yang sungguh-sungguh dalam sebuah beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Penilaian Tuhan bagi kita, sehingga kita berkepada Tuhan adalah pada waktu kita memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, coba buka kembali dalam 2 Timotius pasal yang kedua. Apa penilaian Tuhan sehingga melayakkan kita menjadi yang berharga di mata Tuhan? Yang kedua adalah kita harus memiliki kehidupan rohani yang baik. Saudara baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang lain untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, penilaian Tuhan untuk kita menjadi orang berharga kepada Tuhan, kita harus memiliki kehidupan rohani yang baik. Saudara lihat di situ dikatakan dalam ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya. Dalam bahasa Alkitabnya, kata menyucikan itu diberikan pemahaman adalah membersihkan dengan secara menyeluruh. Pada waktu Alkitab katakan menyucikan dirinya atau kata menyucikan, saya katakan bahwa pemahaman dari bahasa aslinya dikatakan kata menyucikan itu membersihkan dengan secara menyeluruh atau membersihkan dengan komplit gitu. Tidak ada yang tersisa. Nah, pada waktu Paulus menekankan perkataan ini kepada Timotius, saudara-saudara sekalian, maka Paulus di sini, saudara-saudara, ingin mengatakan bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat itu harus bisa memisahkan diri, ya kan, dari orang-orang percaya yang tidak murni hatinya, yang tidak bersih hatinya, dan yang tidak taat dan tidak giat melayani Tuhan. Kalau saudara baca perikop ini, saudara-saudaraku, di dalam pelayanan Timotius pada waktu itu, maka saudara-saudaraku ada orang percaya juga, ibadah sama-sama, gereja sama-sama, gitu loh. Tapi tidak dikatakan membersihkan dengan secara menyeluruh, sehingga Paulus sampaikan dan ingatkan bahwa pada waktu engkau sudah disucikan, menyucikan dirimu, maka engkau harus memisahkan diri. Kata memisahkan diri bukan berarti kita menjauhkan diri. Memisahkan diri memberikan pemahaman kita bahwa kehidupan kita tidak boleh menjadi sama dengan mereka. Ya kan? Jadi sama dengan mereka. Sehingga saudara-saudara sekalian, pada waktu Alkitab bicara tentang memiliki kehidupan rohani yang baik, maka artinya seorang yang berharga di mata Tuhan, maka itu adalah orang-orang yang memiliki kehidupan rohani yang baik dalam standarnya Tuhan. Iya kan? Bukan standarnya kita. Kalau kita bilang orang baik, waktu dia kasih kita sesuatu, dia kasih sesuatu, kita bilang itu baik. Iya kan? Tapi tidak dalam standarnya Tuhan. Kami pergi ke Solo, selalu saya bilang sama Iko, lihat standar ukuran kilometernya. Kadang-kadang dia sudah 120, 130, saya bilang kok 120 tuh, ya itu 100. Gitu. Lalu dia buat 100 lagi gitu. Itu standar. Kalau kita melanggar dari standar itu maka ada sanksinya kan gitu. Dalam sebuah pekerjaan namanya SOP, iya kan? Ada standar operasionalnya. Iya kan? Kalau kita melanggar itu maka ada sanksi kita terima. Waktu kita dikatakan adalah orang yang berharga mata Tuhan, maka saudara dan saya harus memiliki kehidupan rohani yang baik dalam standar Tuhan. Apa itu standar Tuhan? Standar Tuhan itu adalah orang-orang yang mengenal dan menjalankan kehendak Tuhan atas hidupnya. Ini namanya standarnya Tuhan. Gitu loh. Jadi pada waktu kita mengatakan tentang hidup rohani yang baik, maka yang Tuhan inginkan pemahaman kata baik itu adalah pemahaman saudara dan saya dalam hidup kita sehari-hari harus hidup di dalam mengenal dan menjalankan kehendak Tuhan atas hidup kita. Tahun 2022 ini maka Tuhan mau saudara menjalankan, saya katakan dalam khotbah akhir tahun, saudara tidak berjalan dengan logika berpikir. Saudara nggak berjalan dengan kemampuan dan kesombongan kita. Oh saya bisa, tidak dengan itu. Tapi mari saudara mulai belajar memiliki kehidupan rohani yang baik untuk mengenal dan berjalan dalam kehendak-kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Orang yang menjalankan hidupnya dalam kehendak Tuhan, maka dia tahu mana waktu bekerja, dan dia tahu mana waktu istirahat, dan dia tahu mana waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Itu orang yang menjalankan hidupnya, mengenal dan menjalankan semua dalam kehendak Tuhan. Tapi kan cilakanya gak gitu. Di ibadah GP saya katakan kita terlalu sombong. Ya kan? Paulus tulis dalam surat pada jemaat-jemaat di Roma, mereka dalam perpecahan, dalam kesembuhan rohani. Harus ada perubahan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kadang kita gak merasa itu, kita merasa kita hebat. Kita merasa kita bisa. Keangkuhan-keangkuhan seperti inilah yang membuat kita tidak akan pernah dihargai Tuhan. Waktu kita tidak dihargai Tuhan, maka kita tidak pernah akan diberkati Tuhan. Saya mau bilang, saudara dengar perkataan saya, saudara jalan 2002 dengan kemauan engkau tanpa kemauan Tuhan, engkau lihat pada akhirnya. Engkau berhasil atau tidak diberkati? Berhasil atau tidak berhasil? Diberkati atau tidak diberkati? Alkitab sudah bicara tentang dua bagian, kutuk dan berkat. Pada waktu engkau menjalankan segala sesuatu dengan mengenal dan pemahaman kehendak Tuhan yang baik atas hidup dan pekerjaan kita, maka pasti ada berkat. Kutuk bicara tentang kegagalan dan ketidakberkatan kita, saudara-saudara bertele Tuhan. Jadi kalau kita bermata Tuhan, maka saudara harus hidup rohani sesuai dengan standar Tuhan. Ingat saudaraku, 1x24 jam Tuhan beri waktu bagi kita. Dan 1x24 jam itu Tuhan mau saudara menjalankan semuanya dengan kehendak Tuhan. 7 hari kita jalankan, Tuhan mau saudara menjalankan hidupmu, pekerjaanmu, pendidikanmu dengan kehendak Tuhan. Tahu menempatkan, oh ini waktu bekerja, oh ini waktu istirahat, dan saudara tahu ini waktu beribadah. Tetapi terjadi dari 3 ini saudaraku, waktu orang beribadah sering terlupakan. Dia takut tidak bekerja, dia takut terlambat datang ke dalam kerjaan, dia takut gak istirahat. Tapi orang gak pernah takut dia gak datang ibadah. Iya kan? Orang gak pernah takut dia datang terlambat gereja. Ini gak pernah takut. Tapi coba ada berkantor, oh udah jam sekian, oh jam sekian, terlambat ini. Tapi kita gak pernah takut kalau kita beribadah kepada Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, kita egois, kita sombong, kita angkuh. Dan saudara harus renungkan itu untuk berjalan dalam kehendak Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Pemahamannya bagaimana saudara dan saya menjadi umat Tuhan adalah saudara harus memiliki karakter Kristus dalam diri kita. Apa karakter Kristus? Karakter Kristus adalah karakter yang kokoh dan teguh dalam menghadapi apapun dalam hidupnya. Saudara belajar perjalanan Tuhan 33 tahun di dalam dunia ini. 3,5 tahun dia melayani. Saudara melihat tantangannya besar sekali. Persoalannya besar sekali. Ya kan, kehidupannya sangat-sangat dia menghadapi sebuah kehidupan tidak mudah baginya. Tapi sudah bisa melihat, saya katakan pada waktu ibadah itu hari, sudah selesai. Karakter yang kokoh, karakter yang kuat, karakter yang penuh dengan penyerahan yang sungguh, memampukan Tuhan melewati semua tantangan itu. Dan sampai pada sebuah akhir kehidupan yang memberi keselamatan bagi saudara dan saya. Hari ini saudaraku, hidup ini keras. Hidup ini gak mudah saudara sekalian, hidup ini gak gampang. Kekuatan kita tidak akan bisa melewati masa kehidupan ini saudaraku. Saya mau katakan. Tapi saya mau katakan saudara harus memiliki karakter Kristus. Karakter yang kokoh. Karakter yang tidak menyerah. Waduh, menyerah dengan persoalan. Karakter yang tidak gampang tersinggung. Karakter yang mulai ngambek. Karakter yang gak mau beri. Ini karakter-karakter duniawi. Sehingga saya katakan baca Roma 2 itu. Roma 2 ayat 2 itu. Engkau harus mengalami namanya pembaharuan. Perubahan. Stigmamu. Pola pikirmu, mindsetmu harus diubahkan. Engkau harus menjadi orang Kristen yang hidup dalam penghargaan di mata Tuhan dengan memiliki karakter Kristus. Kalau saudara menyerah dengan tantangan, saudara mengeluh dengan tantangan, saudara mulai orang yang menjadi ngambek, cengeng, mudah tersinggung, saudara memalukan Tuhan. Saudara memalukan Tuhan. Saudara mempermalukan Tuhan. Kenapa? Kalau saudara percaya dengan Yesus, maka saudara harus hidup seperti Yesus. Saudara lihat, pernah gak Yesus mengeluh? Gak pernah. Pernahkah dia katakan, aduh berat sekali? Gak pernah. Dan itulah yang Tuhan mau. Berharga di mata Tuhan juga menghargai pada kita supaya saudara dan saya hidup dalam namanya kekudusan Tuhan. Ya kan? Belajar tentang teologi kekudusan ini sebuah pembelajaran yang begitu panjang. Tapi dalam ayat 22 dikatakan saudara-saudara sekalian, ia akan menjadi perabot rumah untuk masuk yang mulia.
ia dikuduskan. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa orang-orang Kristen tidak hanya dikuduskan agar memiliki relasi dengan Allah, tetapi juga orang-orang Kristen dia juga harus dikuduskan agar mereka mampu meraih sebuah tujuan pembenaran Allah dalam hidupnya. Iya kan? Pembenaran Allah. Siapa yang bisa membenarkan kita? Enggak ada, saudara sekalian. Tapi mari kita belajar dalam pada waktu kita memiliki namanya hidup kekudusan itu, agar mampu meraih tujuan pembenaran Allah, karena orang-orang yang benar di mata Allah adalah orang-orang yang memiliki namanya kekudusan hidup. Hidup yang kudus, hidup yang murni, memberikan pemahaman kepada kita bahwa makna kekudusan itu artinya adalah hagoi dipisahkan dari Allah. Orang-orang yang kudus maka hidupnya harus dipisahkan dari sebuah kehidupan yang tidak layak bagi Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kalau saudara bicara tentang sebuah kekudusan, itu bicara seluruh kehidupan kita. Kalau kita bicara kekudusan, maka kita bicara seperti Allah. Gitu. Karena dikatakan bahwa Allah itu adalah kudus. Jadi waktu kita bicara kekudusan, maka kita bicara tentang sebuah sikap hidup, karakter kita. Kalau saudara masih membenci orang lain, saudara masih ngomong-ngomongin orang lain, saudara belum hidup kudus. Kalau saudara tidak senang kepada orang lain, itu belum hidup kudus. Karena kekudusan itu sebuah kemurnian, sebuah kehidupan yang seperti Allah lakukan. Kalau saudara masuk ibadahnya, Senin Kamis mau masuk atau datang atau tidak datang, saudara mau melayani atau tidak melayani, saudara belum hidup dalam kekudusan. Jadi kekudusan itu sesuatu konsep yang sangat luar biasa sekali. Pada sebuah ibadah dari Natal, pemimpin katakan bahwa kekudusan itu bukan hanya bicara tentang hal-hal rohani, tapi waktu kita bekerja dengan tidak sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita pun, maka kita sedang tidak melakukan sebuah kekudusan. Jadi kekudusan itu tidak hanya sekedar kehidupan kerohanian, tapi seluruh aspek kehidupan kita harus menunjukkan tentang sebuah sikap kekudusan. Sehingga saudara-saudaraku, memperoleh nama kekudusan bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus dilakukan dengan apa? Dengan kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan. Iya kan? Dan ini penting. Gimana kita bicara tentang walau kita masih ngomongin orang, gak suka sama orang, benci sama orang, dendam sama orang, ya kan? Apa ini kekudusan? Enggak, saudara sekalian. Oleh sebab itu saudara belajar bahwa saudara menjadi berharga kepada Tuhan, sehingga dikatakan rumah untuk masuk yang mulia, maka ia dikuduskan. Yang terakhir, yang ketiga, apa penilaian Tuhan menjadi kita berharga kepada Tuhan? Yang ketiga, bahwa penilaian Tuhan adalah bahwa hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi Tuhan. Saudara lihat ayat kedua, ayat 2 Timotius 2 ayat 21c. Dipandang, ya, untuk masuk yang mulia, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dipandang layak untuk dipakai tuannya. Sebuah perabot yang mulia itu pasti sangat berguna bagi tuannya. Gambaran perabot adalah saudara dan saya. Gambaran tuannya adalah Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, bahwa saudara dan saya menjadi orang yang berharga di mata Tuhan pada waktu saudara dan saya menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Saya mau katakan bahwa kita hadir di dunia ini, saudara-saudara sekalian, tentu ada tujuannya. Gak ada orang lahir di dalam dunia ini karena kebetulan. Oh ya, saya kebetulan begini, saya kebetulan begini. Artinya saudara-saudara sekalian, kita ada di dunia ini dengan tujuan supaya kehidupan saudara dan saya itu menjadi kehidupan yang berguna bagi Tuhan. Iya kan? Ini perlu namanya pendekatan diri kepada Tuhan. Perlu yang namanya penyatuan konsep berpikir dengan Tuhan. Kita kadang-kadang nggak tahu kita berguna atau enggak bagi Tuhan. Kita rasa kita sudah melayani, iya kan? Oh kita datang gini, kita pikir itu sudah berguna, tapi Tuhan bilang belum tentu kita berguna. Kenapa? Apa tujuan dan motivasi kita? Itu penting, iya kan? Tuhan tuh enggak melihat rupa. Waktu dia harus memilih Daud, maka dia tidak melihat rupa, tapi dia melihat hati. Untuk apa engkau datang beribadah? Untuk apa engkau melayani?
bukan hanya sebuah uniform yang kita pergunakan dan kita pakai. Hidup yang berguna adalah hidup yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup yang menyatu dengan Tuhan. Sehingga saudara-saudaraku, hidup kita menjadi hidup yang berproduksi dengan baik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini perlu perenungan penting bagi kita, saudara, berkati oleh Tuhan. Banyak sekali kadang-kadang kita merasa, oh saya ibadah pulang udah, enggak, belum tentu. Tuhan bilang bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk kerajaan surga, ya enggak? Tapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, pemilihan Tuhan, pembenaran Tuhan, hidup yang berguna bagi Tuhan, itu bisa kita ukur waktu kita hidup menyatu dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Saudara pikirkan bagaimana saudara bisa menyatu dengan Tuhan. Saudara harus punya waktu kepada Tuhan. Saudara datang beribadah dengan punya waktu yang sungguh kepada Tuhan. Saudara melayani dengan punya waktu yang sungguh kepada Tuhan. Bukan datang hanya sebagai kewajiban-kewajiban belaka. Saya mau tutup khotbah ini saudara-saudara sekalian dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Mari kita lihat ayat itu. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Perlu kita ingat bahwa hidup ini berharga. Waktu hidup ini berharga bagi Tuhan, bukan berarti hidup ini tidak menghadapi pergumulan. Bukan berarti waktu kita katakan, oh saya berharga di mata Tuhan, bukan berarti semua perjalanan menjadi mudah. Pada waktu bangsa itu dikatakan menjadi bangsa pilihan Allah, tidak semua bisa masuk tanah Kanaan. Mereka menghadapi sebuah proses yang panjang. Kita berharga di mata Tuhan, bukan berarti kita bebas dari pergumulan, kita bebas dari tantangan iman. Tapi saya mau katakan, waktu kita berharga kepada Tuhan, maka saya mau katakan ada jaminan yang Tuhan beri bagi kita. Saudara bisa baca 4 itu. Engkau menamaku, aku mengasihi engkau. Dia bilang, maka aku, waktu kita berharga, maka Tuhan memberikan manusia sebagai gantimu. Ini jaminan. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya mau katakan, saudara dan saya orang berharga pada Tuhan. Tantangan pasti ada. Tapi saya mau katakan, ada jaminan pertolongan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Dia memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ingatlah saudara-saudaraku bahwa hidup itu berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Dan tetaplah menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus sebagai tema teritori kita di tahun ini. Menjadi perabot kekudusan dalam Kristus. Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang berguna bagi Tuhan. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Ada sebuah pujian yang mengatakan kaulah segalanya, kau Bapa yang mengasihiku. Maka hari ini saudara-saudaraku di minggu yang kedua di tahun yang baru ini, saya mengajak kita untuk memiliki sebuah perenungan. Perenungan penting dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang Kristen yang berguna bagi Tuhan? Sudahkah kita memiliki kehidupan rohani yang baik? Dengan menjalankan dan mengenalkan kehendak Tuhan atas hidup kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan? Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, saudaraku. Saya mau katakan kalau ini menjadi sebuah introspeksi diri yang penting atas hidup saudara dan saya. Saya mau katakan, saudara gak akan pernah mundur untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara gak akan pernah malas beribadah. Saudara gak pernah malas untuk melayani. Karena apa? Karena Tuhan menghargai kita. Bukan karena kecantikanmu, bukan karena hartamu, bukan karena jabatanmu, bukan karena kedudukanmu. Tapi Dia menghargai kita karena kita hidup takut akan Tuhan. Kita memiliki kehidupan rohani yang baik. Dan kita menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan. Dengan pujian ini saudara-saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa, lakukan itu. Di depan ini bangku-bangku, ada bangku anugerah, saudara boleh berlutut lakukan itu. Atau di tempat dudukmu lakukan itu, apapun silakan. Mari saudaraku, dengan pujian ini. Kalau saudara mau menyerahkan apapun, saudara ingin diubahkan oleh Tuhan, datang dan minta supaya roh itu mengubah kehidupan kita. Kau Bapa yang mengasihiku, Dia mengasihi saudara dan saya. Bapa
yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat, untuk ku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kita ulangi pujian ini. Ada berapa saudara-saudara kita yang datang berdoa di bangku anugerah? Mari saudara-saudara sekalian, kalau saudara mau berdoa di kursimu, saudara mau datang ke bangku anugerah, lakukan itu. Karena Dialah Allah, Dia Bapa yang mengasihi-Mu. Dia memulihkan apapun dalam hidupmu, dan Dia memberikan engkau hidup dan hati yang baru. Dia berikan untuk kita dapat melihat semua hal yang Tuhan buat atas saudara dan saya. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kita akan ulangi kurnia sekali lagi. Kalau saudara mau datang berdoa, lakukan itu. Ingin beri tempat dudukmu, lakukan itu. Berserahlah dan datanglah kepada Tuhan. Maka Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup membaharui hidup saudara dan saya, untuk melihat keajaiban-keajaiban Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita nyanyikan kornya, Kaulah segalanya. Kita nyanyikan pujian ini. Saudara mau datang, lakukan itu. Saudara mau berdiri, lakukan itu. Dan saya akan berdoa. Di dalam hidupku ya Tuhan, di dalam hidupku, kebenaran-Mu, 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 itu bagianku.
hanya Engkau yang kupandang Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, tapi kami tak punya iman kepada Tuhan untuk kami terus hidup takut akan Tuhan. Lama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu. Siapkan hatimu, saya akan berdoa. Muliakanmu Bapa, dan Kaulah segalanya aku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Aku mau mengasihimu Tuhan, mengasihimu, 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 mengasihimu Tuhan, mengasihimu. Terima berkat Tuhan, siapkan hati akanmu. Bapa dan Raja, Dinamis sama datang kepadamu Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaatmu yang datang di bangku anugerah. Mereka sudah kembali ke tanduk mereka, atau mereka sedang berlutut lagi hari ini. Hamba menumpang tangan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau akan memberkati mereka. Di dalam Yesus Engkau akan memberikan jawaban doa bagi mereka. Di dalam nama Yesus, apapun yang mereka naikkan, mereka doakan, mereka sedang minta kepada Tuhan, maka kiranya mereka hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Hamba serahkan setiap kami dalam doa kami masing-masing. Ada yang berdiri di dalamnya sama berdoa. Tuhan juga berkati kami. Dengar doa kami Bapa, jawab doa kami Bapa. Dan kami tahu Engkau adalah Allah yang mengasihi memulihkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami adalah orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Ingatkan kepada kami untuk kami tidak pernah putus asa menghadapi hidup ini. Membuat bagi kami bahwa tidak ada jalan yang tertutup bagi kami. Pada waktu kami berharga di mata Tuhan, kami mulia di mata-Mu, maka ada janji, jaminan pertolongan Tuhan bagi kami. Kiranya jadikanlah kami orang yang selalu hidup takut akan Tuhan. Kami hidup di dalam kehidupan rohani yang baik, hidup yang berguna untuk Tuhan, menempatkan hal-hal untuk Tuhan menjadi sebuah hal yang penting dalam diri kami, sehingga ya Tuhan, kami pun boleh mengalami jaminan kemenangan daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami semua yang sudah melayani, berkati Koros 2 Surabaya, berkati semua jemaat-jemaat-Mu Bapa. Kami akan menjalani lagi tahun 2022 ini. Kami percaya kalau kami sudah buka tahun ini dengan berjumpa dengan Tuhan, kami percaya hari yang kami lewati, maka kami tahu dan percaya berkat dan kemenangan Tuhan beri bagi kami. Inilah doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Minggu depan ada Wasda. Sudah mulai ada Wasda dan ada PKP. Ya, jadi Pak Freddy ya, setuju ya? Ya, minggu depan kita ada Wasda dan PKP, tetap terpisah. Belum boleh sama-sama. Pisah dulu. Ya, itu. Jadi itu untuk minggu depan. Nah, yang berulang tahun saudara-saudara sekalian pada tanggal 14, Wine Amelia Tanujaya. Lalu tanggal 15, Indahwati. Itu yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Terima kasih untuk semua kebaikan saudara-saudara sekalian sudah menolong membantu dalam semua pelayanan di tempat ini saudara-saudaraku, dan juga kemarin kami sudah mengambil waktu kumpul keluarga dalam acara ibadah syukur, dan semuanya dengan baik saudara-saudara sekalian. Besok hari saya akan melakukan perjalanan menuju Denpasar, Bali dalam sebuah pekerjaan, bertemu dengan salah seorang notaris di sana untuk melaksanakan penandatanganan hibah surat. Jadi besok
Jam 10 pagi saya akan melakukan penerbangan menuju Denpasar, Bali, dan pada hari Selasa sore juga sudah kembali. Jadi kegiatannya bertemu dengan notaris pada siang hari, lalu pada hari Selasa mengikuti ibadah obsir Pasar Bali. Itu menjadi kegiatan, dan sepanjang minggu ini semua kita pasti juga akan mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Kita terus mendoakan dan saling mendoakan saudara-saudaraku, sehingga semua kegiatan pekerjaan-pekerjaan kita dalam pelayanan Tuhan di tempat ini, yang seperti katakan Pak Yuvito tadi, banyak akan dikerjakan. Maka mari kita punya semangat yang sama, punya roh yang sama gitu, untuk kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, ya, yang terbaik bagi Tuhan. Doakan terus saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dengan bantuan pemerintah, dengan dana hibah dalam tahun ini, maka itu juga bisa diberikan saudara-saudara sekalian. Sampai ini belum ada informasinya, biasanya mereka WA, karena saya punya WA grup bersama dengan mereka, Bapak anggota dewan itu, dan nanti akan diinformasikan kalau dana itu sudah cair. Tapi kita tak berdoa kepada Tuhan supaya dalam waktu tempo secepatnya itu bisa terrealisasi dan kita bisa memperbaiki bagian dalam gereja ini saudara-saudara sekalian. Itu menjadi terus doa-doa kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa dengan kesatuan bersama, dengan kesehatan dan kesepikiran, maka disitulah kita akan terus mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita saudara-saudaraku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan terima doa berkat. Satu pujian mengatakan doa Yabes menjadi doa kita hari ini, supaya Tuhan terus menjaga kita, memberkati kita, memelihara kita, melindungi kita, memperluas daerah-daerah di mana kita ada, memperluas berkat-berkat kehidupan kita saudara-saudara sekalian, sehingga kita terus boleh mengalami dan melihat Tuhan terus bekerja atas hidup saudara dan saya. Jangan pernah kendor, ya, semangatlah, rohmu menyala-nyala terus. Minggu depan ini sudah ada PKW, sudah ada dilaksanakan hari Kamis. Juga doa sudah mulai, ya, sudah mulai ada ibadah doa. Hari Kamis sudah mulai ada kegiatan ibadah. Minggu berjalan ini semua kegiatan berjalan seperti biasa. Kita doakan supaya terus jiwa-jiwa datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Bapa memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima berkat dari Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita.